Sahabat SMQ dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, sekarang kita akan masuk kepada pelajaran jam ke-8. Pada pelajaran ke-8 ini, kita akan membahas tentang tarkib jumlah fi'liyah. Kita singkat dengan tumfah. Tarkib jumlah fi'liyah. Pada pelajaran ke-7, kita sudah membahas tentang tumis, tarkib jumlah ismiyah, di mana susunan kalimat dimulai oleh isim yang disebut dengan mubtada, kemudian diikuti dengan khobar. Adapun pada pelajaran ke-8 ini, jumlah fi'liyah sesuai dengan namanya berarti susunan kalimat itu diawali dengan fi'il. Jadi ketika ada rangkaian kalimat, kata yang pertama adalah fi'il, maka itulah yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Berarti susunannya adalah fi'il, fa'il. Fi'il adalah kata kerja atau predikat, kemudian fa'il adalah pelaku atau subjek, orang yang melakukan pekerjaan. Terkadang ditambah juga dengan maf'ul bih atau objek, atau yang dikenai dengan pekerjaan. Namun, yang menjadi kalimat pokok adalah fi'il dengan fa'il. Sebagaimana dalam jumlah ismiyah yang menjadi kalimat utama, kalimat pokok adalah mubtada dengan khobar. Kalimat utama atau kalimat pokok itu disebut dengan umdah. Sedangkan kalimat-kalimat lainnya seperti objek atau kalimat tambahan lainnya itu hanya sebagai fudlah, sebagai kata keterangan, sebagai kata tambahan saja. Baik, sahabat SMQ dimanapun Anda berada, jadi jumlah fi'liyah itu adalah sebuah jumlah yang diawali oleh fi'il, kemudian fa'il, suatu saat ada maf'ul bih. Fi'il, fa'il, maf'ul bih. Predikat, subjek, objek. Misal, kita menemukan di dalam ayat Al-Quran, Allah berfirman, wa akhrajatil ardu asqalaha. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Ini adalah rangkaian jumlah fi'liyah. Kenapa demikian? Sebab dia diawali dengan kata fi'il, yaitu akhrajat. Adapun wa di sini adalah sebagai huruf fudlah saja, huruf keterangan, huruf tambahan saja. Sehingga kata akhrajat adalah dinilai sebagai kata yang di awal. Akhrajat adalah fi'il madhi dari pola af'ala. Akhraja, akhrajat. Mengeluarkan. Apa yang mengeluarkan? Fa'ilnya adalah al-ardu, bumi. Dan bumi telah mengeluarkan asqalaha, isi bebannya. Ketika nanti kiamat kubro terjadi, maka bumi akan mengeluarkan isi bebannya. Wa akhrajat al-ardu asqalaha. Fi'il atau predikat, kemudian fa'il, kemudian objek.
Baik, sahabat SMQ dimanapun Anda berada, silahkan perhatikan fa'ilnya. Fa'ilnya harus senantiasa marfu. Ciri marfu yang paling utama adalah dhammah. Sehingga dibaca wa akhrajatil ardu. Tidak boleh kemudian kita membaca wa akhrajatil ardu atau wa akhrajatil ardu wa akhrajatil ardi. Tetapi harus marfu. Ciri marfunya adalah dhammah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Berikutnya, sahabat SMQ dimanapun Anda berada, jika tadi fa'ilnya adalah berupa isim zahir, kata benda yang disebutkan secara eksplisit nama fa'ilnya atau nama pelakunya, bisa juga suatu saat fa'il dalam rangkaian jumlah ismiyah, fa'ilnya terbuat dari isim dhamir. Isim dhamir yang muttasil. Isim dhamir yang bersambung dengan fi'ilnya. Misalnya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad, ini sudah kita bahas, lam adalah huruf taukid, qad juga huruf taukid, laqad, sungguh. Khalaqna, telah menciptakan. Siapa? Na, kami. Kami telah menciptakan. Na adalah dari nahnu. Kami telah menciptakan. Menciptakan apa? Al-insana, manusia. Khalaqa adalah fi'il, na adalah fa'il, al-insana adalah maf'ul bih. Inilah diantara contoh jumlah ismiyah ketika fa'ilnya terbuat dari isim dhamir. Atau suatu saat kita bisa membuat misalnya atau menemukan di dalam Al-Quran atau dalam kalimat apapun, misalnya wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa artinya dan, ma artinya tidak, khalaqtu, khalaqo menjadi khalaqtu. Tidaklah aku menciptakan al-jinna, jin, wa huruf ataf, wal insa, al-insa ma'tuf, illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Fa'il pada jumlah fi'liyah ini terdiri atau terbuat dari isim dhamir. Baik, sahabat SMQ dimanapun Anda berada, kita lanjutkan. Masih kita fokus pada fa'il. Dan pada berikutnya, kita akan sambungkan pelajaran kita kali ini dengan pelajaran jam keempat, ketika kita membahas tentang fi'il ma'lum, fi'il majhul. Coba kita perhatikan dan kita ingat-ingat kembali materi yang telah lalu itu. Misalnya, ada sebuah kalimat, Fataha Muhammadun al-baba. Ini adalah jumlah fi'liyah. Karena diawali oleh fi'il. Fataha fi'il, Muhammadun fa'il, al-baba maf'ul bih. Kemudian kita buat menjadi fi'il majhul. Masih ingat cara membuat fi'il majhul untuk fi'il madhi? Ya, tentu masih ingat. Caranya adalah fi'il madhi itu dhammahkan huruf awal, kasrohkan huruf sebelum akhir. Fataha, futiha. Muhammadun fa'ilnya kita simpan, kita sembunyikan. Dan kata al-baba yang asalnya maf'ul bih, dia
ditarik menempati posisi fa'il. Karena menempati posisi fa'il, maka dia harus marfu. Karena fa'il berupa marfu, cirinya adalah dhammah. Sehingga dibaca futiha al-babu. Futiha al-babu, pintu itu telah dibuka. Futiha adalah fi'il, al-babu disebut maf'ul bukan, disebut fa'il bukan. Maka kita kasih nama saja dengan nama yang baru, yaitu naibul fa'il. Namanya naibul fa'il, pengganti fa'il. Maf'ul bukan, fa'il bukan, hanya dia menempati posisi fa'il. Itulah disebut dengan naibul fa'il. Coba kemudian kita terapkan di dalam Al-Quran. Misalnya kita kembali kepada ayat yang pernah kita bahas. Qutila ashabul ukhdud. Qutila ashabul ukhdud. Silahkan sahabat SMQ menentukan mana yang termasuk naibul fa'ilnya. Iya betul, naibul fa'ilnya adalah kata ashabul ukhdud. Jika kita kembalikan misalnya kepada kondisi jumlah ismiyah yang maklum, kira-kira asalnya adalah qatalallahu ashabal ukhdud. Allah telah membinasakan ashabul ukhdud. Tapi ketika fa'ilnya kita sembunyikan, maka kata qatala menjadi qutila, ashabal ukhdud dia ditarik menempati posisi fa'il yang kosong, hingga kemudian kita berikan ciri marfu berupa dhammah. Qutila ashabul ukhdud. Telah dibinasakan ashabul ukhdud itu. Atau ashabul ukhdud itu telah dibinasakan. Ashabul ukhdud kemudian memiliki nama baru yang disebut dengan naibul fa'il. Sahabat SMQ, boleh kemudian kembangkan pemahaman dan ilmu yang baru saja kita pelajari dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Di dalam juz amma saja, kita akan menemukan kalimat-kalimat yang lain. Misalnya, وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا. Mana naibul fa'ilnya? وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ. Dan telah dibukakan as-sama'u, langit. Maka as-sama'u menjadi naibul fa'il. Dengan terus berlatih, dengan terus kita praktekkan di dalam meneliti dan mengidentifikasi di dalam Al-Quran dengan praktek, insya Allah kita akan semakin bertambah pengetahuan kita di dalam berusaha untuk memahami panduan kitab suci Al-Quran kita ini. Selamat berlatih, selamat belajar, dan teruslah memohon kepada Allah agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.